Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yadharrun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan keagungan serta kesempurnaan hanya milik Allah, sumber segala kebaikan yang ada di dalam diri kita. Kita bisa melaksanakan ibadah itu semata-mata karena kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melaksanakan ketaatan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kebaikan yang ada di dalam diri kita itu semuanya adalah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wa iman rahimakumullah. Pada subuh yang ke-10 ini, penghujung dari penggalan yang pertama, yang dalam satu riwayat disebutkan bahwa 10 hari pertama di bulan Ramadan itu saat-saat Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya. Rahmat ini akan bisa kita dapatkan, bisa kita raih. Di antaranya yang pertama adalah dengan kita berpedoman kepada Al-Quranul Karim, mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Karena hakikatnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai cahaya dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah. Jadi kalau hidup kita ingin ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Al-Quranlah sebagai jalan hidup kita.
Hal lain, apabila kita ingin meraih rahmat Allah, maka dengan mengikuti ajaran contoh yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atiullaha wa atiur rasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, maka kalian akan dirahmat. Jadi ittiba'ur Rasul itu adalah cara untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu ada kesamaan hadirin. Mendengarkan, menghayati bacaan-bacaan Al-Quran, itu ujung-ujungnya adalah turhamun. Ketika mendengar ada bacaan Al-Quran, kita dengarkan, kita resapi maknanya, maksudnya, maka kata Allah, la'allakum turhamun, itu akan mendatangkan rahmat kepada diri kita. Begitupun kata Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Jadi dengan ittiba'ul Quran kita mendapatkan rahmat, ittiba'ur Rasul mendapatkan rahmat. Hadirin wa iman rahimakumullah, ada nasihat dari sahabat Ali radhiyallahu anhu kepada seorang tabi'in. Ini terkait dengan agungnya orang-orang yang mencari ilmu. Kata beliau, tabi'in murid sahabat Ali bernama Kamil bin Ziyad. Kata sahabat Ali, ya Kamil bin Ziyad, al-qulub aw'iyatun. Ingat bahwa hati kita itu ibarat bejana. Aw'iyatun, ibarat bejana, ibarat wadah, tempat menampung sesuatu, tempat menyimpan sesuatu. Fa khairuha, sebaik-baik bejana, au'aha lil ilmi, ketika bejana itu, ketika hati itu diisi dengan ilmu. Nah, ini pentingnya ilmu hadirin. Jadi kalau kita umpamakan bahwa hati itu ibarat sebuah wadah, sebuah bejana, maka sebaik-baik perkara untuk mengisi hati kita itu adalah ilmu. Karena dengan ilmu ini hati kita akan ingat kepada Allah. Hati kita akan dekat dengan Allah. Hati kita akan merasakan khasyah kepada Allah. Ilmu akan menjadikan kita ingat kepada Allah. Ilmu akan menjadikan kita takut kepada Allah. Ilmu akan menjadikan hati kita tawakal kepada Allah. Ilmu akan menjadikan hati kita berharap kepada Allah, raja. Dan tidak ada ilmu kecuali kebaikan. Kalau hati kita diisi dengan ilmu, maka akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, kalau hati kita tidak diisi dengan ilmu, maka tidak akan ada kebaikan.
Inilah yang dimaksud dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Ketika Allah menghendaki seseorang itu baik, maka Allah akan berikan kepadanya ilmu. Ketika Allah ingin memuliakan seseorang, maka Allah akan anugerahkan kepada orang tersebut ilmu. Allah memuliakan Nabi Adam alaihissalam sehingga Allah memerintahkan malaikat harus hormat kepada Nabi Adam. Bagaimana cara Allah memuliakan Nabi Adam? Wa 'allama Adamal asma. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam segala sesuatu, ilmu. Allah melebihkan Nabi Adam kepada malaikat karena Allah telah mengajarkan segala sesuatunya kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi tidak ada ilmu di dalam diri kita kecuali itu adalah kebaikan. Maka kata sahabat Ali radhiyallahu an, fa khairuha aw'a lil ilmi. Maka sebaik-baik hati kita, bejana kita, itu ketika kita mengisinya dengan ilmu. Karena ilmu akan melahirkan keyakinan. Ilmu akan melahirkan harapan kepada Allah, roja kepada Allah, tawakal kepada Allah, ma'rifah kepada Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ma'rifatullah itu dengan ilmu hadirin. Ya. Ma'rifah Allah itu dengan ilmu. Kemudian kata beliau, ihfad ma aqulu lak. Perhatikan apa yang akan aku sampaikan dan ajarkan kepadamu, kata sahabat Ali. An-nas salasatun. Sesungguhnya manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah fa'alimun rabbaniyun. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang alim dan mengajarkan. Rabba yurabbi, mengajarkan dengan ilmu yang Allah berikan, dengan pemahaman yang Allah anugerahkan, dia mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Fa'alimun rabbaniyun. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua kata beliau, wa muta'allimun ala sabili najatin. Dan yang kedua adalah wa muta'allimun. Yang kedua adalah orang yang cinta dengan ilmu. Dia belajar dan terus belajar. Dia mencari dan mencari ilmu. Karena ilmu itu semakin dikaji, semakin dipelajari, semakin luas. Orang semakin belajar, semakin banyak membaca, semakin terasa kebodohannya, semakin terasa kekurangan dirinya. Orang yang tidak mau belajar merasa cukup dengan ilmunya, sehingga merasa sok tahu. Begitu ya. Dan ilmu Allah itu kan, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Daripada habis ilmu, akan keburu habis tinta yang dipakai untuk menuliskan ilmu Allah itu. Sekalipun tinta itu sebanyak air di samudra. Begitu. Dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hanya sebagiannya saja. Ibarat kita mencelupkan air atau mencelupkan
telunjuk kita ke samudra yang luas itu, kemudian kita angkat, dan air yang menetes itu, itulah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada alasan untuk sombong kita dengan ilmu Allah. Illa qalilan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Sedikit sekali. Saya tahu A, belum tentu tahu B. Begitu kan? Nah, kemudian wa muta'allimun ala sabili najat. Orang yang belajar untuk menyelamatkan kehidupannya ala sabili najat. Jadi ilmu itu adalah jalan untuk keselamatan. Keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin selamat di kehidupan dunia, ya pelajari ilmunya. Kalau ingin selamat di akhirat, ya pelajari ilmunya. Ilmu aja, sabilin aja. Kelompok yang ketiga, kata beliau, wa hamzun ru'aun ittiba'u kulli na'ikin yamiluna ma kulli rain. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang tidak punya prinsip. Dia mengikuti ke arah mana angin itu bertiup. Dia tidak punya sandaran yang kokoh, kata beliau. Ya, lam yastadi'u binuril ilmi. Dia tidak berjalan di atas cahaya ilmu, walam yalji'u ila ruknin wasikin. Dan dia tidak bisa bersandar kepada tiang yang kokoh. Orang yang tidak punya ilmu itu tidak punya prinsip. Bagaimana ramainya saja. Bagaimana orang yang membisikinya saja, bagaimana orang yang mempengaruhinya saja. Karena tidak punya pandangan dia, tidak punya pegangan dia. Begitu. Nah, inilah pentingnya ilmu. Kata sahabat Ali radhiyallahu an karramallahu wajah kepada salah seorang muridnya yang bernama Kamil bin Ziyad. Berarti Kamil bin Ziyad ini seorang tabi'i, karena murid dari seorang sahabat. Sebelum kita masuk ke tafsir, seperti biasa ada pantun pagi-pagi. Aladin punya lampu sakti, bisa terbang di atas sajadah. Sadarlah diri akan mati, gunakan waktu untuk beribadah. Cakep itu hadirin. Baik, kita lanjutkan tadarus kita ayat 94 sampai 96. Ini 3 ayat. Pendek tapi banyak ayat yang terkait dengan ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma jeung henteu arsalna ngutus kami fi qaryatin di hiji kampung min nabiyyin di seorang nabi illa kajaba akhadna ngabinasakeun kami ahlaha pendudukna bil baksai ku kasempitan wa dharrai jeung kabahayaan la'allahum supaya maranehna yadarrauna DP maranehna. Kada DP pusana uang mukanya, merendahkan diri, bilih ditafsirkan jadi uang muka.
tuluy badalna ngagenti kami makana sayyiati perkara-perkara anu goreng al hasanata kunu alus hatta sehingga afau. Nah, afau ini kemarin sanes ini lepas apa menyeluruh kasurat sehingga afau nentang ngamusuhan maranehna. Dia dina tafsir disebutkan hatta kasurat a'dadu kasurat a'dadu afau, jadi bertambah banyak hatta sehingga afau ngalobaan maranehna wa qalu maka ngomong maranehna qad massa abaana geus ngeunaan ka bapak-bapak kami ad-darra'u kabahayaan wasarra'u jeung kasenangan fa akhadna maka nyiksa kami hum kamaranehna bagtatan ngadadak wahum bari maranehna la yashmuruna deboga rasa maranehna walau jeung lamun ma anna ahlal qura yen penduduk eta desa amanu iman maranehna wattaqau jeung takwa maranehna la fatahna pasti bakal mukakeun kami alaihim kamaranehna barokatin kabarokahan minas samai di langit wal ardi sareng ti bumi walakin jeung tatapi kadzabu ngabohongkeun maranehna fa akhadna maka ngabinasakeun kami hum kamaranehna bima kanu kusabab kabuktian maranehna yaksibuna migawe maranehna. Hadirin iwatu iman rahimakumullah, setelah kita kemarin disampaikan kisah-kisah tentang para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Kemudian bagaimana penerimaan sikap kaumnya, ada yang beriman, ada yang ingkar, maka Allah selamatkan orang-orang yang beriman dan Allah binasakan orang-orang yang kufur, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang menentang kebenaran. Nah, kemudian Allah menyimpulkan di dalam 3 ayat ini, ya. Nanti juga ada kisah nabi yang lainnya setelah ayat-ayat ini. Kata Allah, "Wa ma arsalna min qaryatin fi qaryatin min nabiy." Kemarin kan Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib kepada kaumnya. Nah, ini menegaskan bahwa setiap komunitas atau setiap penduduk, setiap tempat
itu pasti Allah mengutus kepada mereka rasul atau nabi. Maka kata Allah, wa ma arsalna min fi qaryatin min nabiyyin. Tidaklah kami mengutus kepada suatu desa, qaryah, ke suatu wilayah min nabiyyin, dari seorang nabi. Kemudian nabi itu menyampaikan ajarannya, menyampaikan dakwahnya, mengajak dan menyeru umatnya. Maka ada di antara mereka yang enggan untuk beriman. Di antara mereka ada yang memusuhinya. Nah, maka Allah, setelah kita pelajari kemarin, di sini Allah mengatakan illa akhadna ahlaha. Tentu yang dibinasakan oleh Allah, yang dihukum oleh Allah, yang dihancurkan oleh Allah bukan ahlaha semuanya. Ya, bukan semua penduduk Qaryah itu, tapi ahlaha ay al-kafiruna minhum, orang-orang kafir di antara mereka. Karena Allah menyebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya itu wa nunajjil ladina amanu ma'hu. Sementara orang-orang beriman yang mengikuti para nabi dan para rasul itu Allah selamatkan. Allah lindungi mereka, ya, Allah selamatkan mereka. Maka yang dimaksud dengan ahlaha di sini hum al-kafiruna, orang-orang yang tetap dalam kekufurannya, orang-orang yang tetap di dalam penolakannya. Itulah kemudian yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Jadi ada, ini disebutkan semuanya, dzikrul kul, ya, wa yuridul ba'di, disebutkan secara keseluruhan, tapi yang dimaksud adalah sebagiannya. Kan majaz itu ada begitu, ada yang disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud semuanya. Kemana orang itu tidak pernah kelihatan batang hidungnya? Maksudnya bukan cuma hidungnya yang ingin kelihatan, tapi semuanya begitu. Itu kan majaz, ya. Dengan apa Allah menghukum orang-orang kafir, orang-orang yang tetap dalam penolakannya, orang-orang yang mendustakan ajaran Allah? Kata Allah, bil ba'sa al-bu'us, kesulitan, kefakiran, penyakit. Ya, atau kalau Allah menghukum Fir'aun itu nanti dengan penyakit, dengan gagal panen, dengan hama, begitu. Kesulitan-kesulitan. Atau yang kemarin misalkan dengan gempa. Ya, ini al-ba'sa. Bedanya ba'sa dengan dorok. Kalau ba'sa itu kesulitan-kesulitan atau bencana-bencana yang tidak langsung berhubungan atau menimpa kepada diri, gitu. Kehilangan harta benda, gitu. Itu ba'sun namanya, ya. Misalkan ada banjir menghilangkan harta benda, kebakaran, ya, menghauskan harta kita, itu namanya ba'sun, ya. Bil bu'us, nanam cabai habis, gitu ya. Atau bagus subur, tapi harganya di bawah, ya, operasional, begitu ya. Nah, itu namanya al-ba'sa, namanya al-bu'us, ya. Jadi kesulitan-kesulitan yang terjadi di luar diri kita, bil ba'sa, Allah timpakan kepada mereka. Allah lenyapkan tempat tinggalnya, Allah hancurkan tanaman-tanaman, ya, kebun-kebunnya, begitu. Allah binasakan harta kekayaan mereka, seperti Qarun kan, itu ba'sa itu. Allah hancurkan kekayaannya, ditimbun. Maka kalau kita nemu sesuatu, ini harta Qarun. Kalau nggak nyambung gitu di Mesir ke sini, begitu ya. Ini harta Qarun. Wadarro. Nah, kalau dorro itu langsung kepada diri kita, gitu. Dorro. Misalkan kita diberi
ujian dengan penyakit begitu ya, darra. Atau misalkan zilzal, diguncang perasaannya, ya. Ada tekanan kepada jiwa, itu darra namanya. Allah uji ya dengan penyakit, Allah uji dengan kesedihan, Allah uji dengan kebingungan, Allah uji dengan luka. Nah, itu namanya darra. Jadi langsung kepada fisik, bukan fisik, langsung kepada apa? Diri kita. Bisa berupa fisik yang sakitnya itu, atau juga bisa secara psikis, ya. Serba bingung, ya, gelisah, gitu. Ya. Terus dihantui dengan perasaan sedih, terpuruk. Nah, itu darra namanya. Bisa jadi Allah tidak menghilangkan kenikmatan-kenikmatan berupa materinya, tapi Allah berikan kepadanya kebingungan, gitu. Ya, seperti Fir'aun, gitu. Selain paksa juga darra, Allah timpakan darra kepadanya. Apa? Dia tidak punya ketenangan dalam dirinya, ya. Dicabut oleh Allah perasaan tenangnya. Nah, juga termasuk apa? Darra. Nah, itu semua kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah menghukum manusia? Itu supaya la'allahum yadarra'un. Supaya manusia itu merasakan keagungan Allah, kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, kemudian dia mau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam ujian di sini bentuknya al-ba'sa, ad-darra, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran bagi kita. Itu supaya apa? Supaya muncul kesadaran di dalam hidup kita, di dalam diri kita akan kemahabesaran, keagungan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak lagi menyombongkan diri di hadapan Allah. Kan penyebab mereka itu yang kemarin kita bahas itu, ya, kaum Nabi itu, kenapa mereka menentang? Karena ada kesombongan di dalam dirinya. Wa qala al-mala'u alladziina yastakbiruna. Nah, untuk menghilangkan istikbar inilah, untuk menyadarkan bahwa mereka ini tidak ada apa-apanya, maka Allah turunkan al-ba'sa wa darra. Allah beri kita sakit supaya kita ini tidak sombong, hadirin. Ya, ternyata dengan nyamuk saja kita ini tidak berdaya. Betul ya? Dengan nyamuk gitu, digigit nyamuk kan harus dirawat di rumah sakit. Padahal mungkin kalau kita ini rengit tinggal di tempat gitu, ternyata kalah dengan nyamuk juga kita ya. Baru digigit nyamuk kita sudah tidak berdaya. Inilah bukti kelemahan manusia. Inilah bukti ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hal-hal yang besar begitu. Dengan nyamuk saja manusia itu kalah. Jangan pada jeger, cong-cong itu nyamuk. Aku orang di rumah sakit aja. Betul kan? Nah, inilah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya darra'un, supaya manusia itu merasakan kelemahan dirinya, ketidakberdayaan dirinya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah binasakan hartanya. Supaya apa? Supaya merasakan bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Kan begitu ya? Ini makna daripada la'allahu yadarra'un. Karena seringkali hadirin rahimakumullah, ketika para nabi, para rasul itu menyampaikan keterangan-keterangan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, tidak ada kabut yang menghalangi kebenaran itu, terang kebenarannya itu. Tapi seringkali yang menghalangi kebenaran itu apa?
Al-kibru, kesombongan yang ada di dalam diri kita. Maka Allah tidak cukup membekali para nabi itu dengan apa? Dengan bayinat, dengan penjelasan-penjelasan, dengan dalil-dalil, dengan keterangan-keterangan. Allah juga terkadang menurunkan ba'sa dan dharra untuk kemudian menyadarkan manusia itu. Jadi ketika dalil sudah tidak mempana diri, nah inilah Allah turunkan al-ba'sa wa dharra. Diberi dalil, ya dinasehati, diingatkan, tidak mau dia. Bagaimana para nabi itu menyampaikan ayat-ayat Allah begitu jelas, ya? Bahkan tidak cukup dengan dalil-dalil yang tertulis. Allah datangkan kepada mereka bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh bisa mendatangkan apa? Unta dari batu begitu. Tapi itu tidak cukup bagi orang-orang yang memiliki kesombongan di dalam dirinya. Maka Allah turunkan al-ba'sa wad-dharra. Supaya apa? La'allahum yadharrun. Supaya sadar itu. Naudzubillah, kalau kita menunggu kesadaran diri itu harus dulu mendapatkan apa? Teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup saja dengan membaca Al-Qur'an, dengan mendengarkan penjelasan-penjelasan, kemudian kita tersadarkan bahwa kita ini sebagai hamba Allah. Karena kalau kita tidak cukup dengan peringatan-peringatan Al-Qur'an, naudzubillah, kemudian Allah harus menegur kita dengan ba'sa atau dharra ini. Begitu. Nanti banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan tema ini ya. Misalkan di dalam surah Al-An'am ayat 42, walaqad arsalna ila ummamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarrun. Ini mirip dengan ini. Ya, itu surah Al-An'am ayat 42. Kemudian nanti kita akan dapatkan di dalam surah Al-A'raf ayat 130. Walaqad akhadna ala fir'auna. Ini Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy yang tetap menentang kamu. Tuh, baca, pelajari lagi kisah Fir'aun. Ala Fir'aun. Allah hukum mereka dengan apa? Bisinin, dengan kemarau, kekeringan, paceklik, kekurangan pangan. Karena apa? Ketika mau panen, Allah kirim belalang sehingga habis. Ya, yang tadinya mau dipanen, kurma mau dipanen, anggur mau dipanen, begitu ya. Gandum yang siap panen habis semua semalam ya. Dengan apa? Dengan belalang. Ya. Maka mereka kemudian ya, terjadi kekurangan panen. Wa naqsim minas samarat. Habis itu buah-buahan itu. Sehingga mereka kekurangan. Supaya apa? La'allahum yadhakkarun. Supaya mereka mau mengambil pelajaran. Tazkirah itu pelajaran. Tapi sayang hadirin, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Fir'aun dengan bala tentaranya, dengan pemuja-pemujanya, ketika sudah sangat sulit mereka rasakan, berat mereka rasakan, mereka meminta kepada Nabi Musa. Nanti akan dikisahkan dalam ayat-ayat berikutnya. Hei Musa, tolong dong kami. Baru kalau ada kesusahan, ajengan minta tolong. Jadi kalau lagi susah, datang ke ajengan minta doa, begitu. Itu Fir'aun hadirin. Kalau sekarang tidak beda maksudnya. Jadi kalau butuh sesuatu datangnya ke ajengan. Ya Fir'aun begitu, datang kepada Nabi Musa. Coba Musa, tolong dong kita, ini sudah kesulitan kita ini. Ini kita punya krisis pangan nih, begitu. Gimana solusinya? Coba dong minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah supaya kami ini tidak terkena bencana ini. Berdoalah Nabi Musa.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hilanglah krisis itu. Bukan mereka menerima dakwah, bukan mereka beriman, tobat, tapi justru mereka ingin membunuh Nabi Musa. Itu Firaun. Ya, nanti kita akan bahas kisahnya di ayat-ayat berikutnya. Ini masih surah Al-A'raf. Nah, kata Allah menghukum Fir'aun itu la'allahum yadhakkarun, supaya mereka ini bisa mengambil pelajaran. Kalau dalam surat Rum ayat 41, dharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Kerusakan yang ditimbulkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak beriman itu memang sebagian dari rencana Allah, skenario Allah. Allah kirim banjir. Kenapa? Ya memang karena perbuatan manusia itu sendiri. Nah, Allah tegur mereka dengan bencana itu supaya kata Allah la'allahum yarji'un, supaya kembali kepada Allah, supaya kembali kepada aturan Allah. Begitu. Supaya mereka kembali kepada kesadaran dirinya bahwa di atas segala-galanya ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah menegur kita, supaya kita disadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah As-Sajdah Allah menyebutkan wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Sebelum Allah hukum nanti di akhirat dengan azab yang sangat berat, Allah menurunkan dulu tegurannya di dunia ini. Adzabil adna, azab yang lebih rendah, lebih ringan dari adab nanti di akhirat. Supaya apa? Supaya kita ini tersadarkan, kemudian mau kembali menyadari kesalahan kita, kemudian kembali kepada kebenaran, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu tujuan. Ya, la'allahum yadharrun, la'allahum yadhakkarun, la'allahum yarji'un. Supaya kita ini semakin merendah di hadapan Allah, supaya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari itu semua, dan supaya kita cepat kembali kepada kebenaran. Itu hikmah dari musibah-musibah, teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak cukup manusia itu dengan apa? Dengan keterangan-keterangan dalil. Seringkali manusia itu harus disinterkeun. Ya, karena kita merasa sehat, merasa muda, energi, gitu ya. Sehingga seringkali kita melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Surah Allah Ta'ala yang mengguru di keringan heula, di keringan. Kalau saya kering, begitu. Ya. Dikata Allah, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahla bil ba'sa wa dharra la'allahum yadarra'un. Kemudian ayat berikutnya kata Allah, summa baddalna makana sayyi'atil hasanah. Kemudian hal-hal yang buruk tadi, ya, apakah itu kekeringan, kekurangan pangan, atau penyakit, atau bencana alam, Allah ganti dengan hasanah. Allah suburkan kembali, Allah sehatkan kembali, begitu. Ya, Allah berikan kehidupan kembali kepada mereka. Ini makna daripada badalna makana sayyi'atil hasanah. Uang yang kemarin ludes Allah ganti lagi lebih banyak. Yang tadinya sakit Allah ganti lagi dengan sehat. Begitu. Ya. Yang tadi hilang kemudian datang lagi. Itu mana? Badalna makana sayyi'at hasanah. Hatta afau, kemudian kebaikan itu semakin terasa, semakin banyak, semakin banyak.
hartanya semakin banyak, begitu, berlimpah. Ya, tanah-tanah semakin subur, tanaman-tanaman semakin subur, begitu. Ya. Maka mereka justru mengatakan, wa qalu qad massa aba'ana dharra wa sarra. Ini mah sudah biasa. Dari dulu juga begitu siklus alamnya. Kalau habis kekeringan kan ada hujan. Itulah manusia hadirin. Ya biasa. Kalau sudah sakit, ya kan orang itu memang begitu. Kadang sakit, kan kadang kita itu kadang sehat. Kalau bisnis ya kadang rugi, kadang untung. Ya biasa itu. Tidak ada kaitannya dengan Allah hadirin. Padahal tadi Allah menegur kita itu supaya apa? La'allahum yarji'un. Supaya kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelalaian kita. Tapi ternyata setelah Allah kembalikan lagi kesuburannya, kembalikan lagi kekayaannya, kembalikan lagi kesehatannya, gitu. Justru mereka mengatakan qad massa aba'ana dharra wa sarra. Ini kan kehidupan dulu juga memang seperti itu siklusnya itu. Kalau sudah banjir kan nanti surut juga. Begitu deh. Jadi peristiwa itu berlalu begitu saja tanpa kemudian menjadikan pelajaran pengingat kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pengaruhnya begitu kepada jiwa kita itu. Berlalu begitu saja. Naudzubillah min dzalik. Ya, padahal Allah menurunkan ujian itu untuk apa? Untuk menjadi pengingat kita. Ya dzakarun, menjadi tadzkirah bagi kita, peringatan kepada kita, pelajaran kepada kita, yang kemudian kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, Sang Penguasa yang maha hebat, yang maha agung. Kemudian kita apa? Kembali kepada kesadaran kita. Oh iya, bahwa hidup ini ada dalam genggaman Allah. Oh iya, bahwa semua ini ada dalam kuasanya Allah. Itu tujuannya. Tapi sikap orang-orang sombong ini, mereka bukan begitu. Mereka mengatakan qad massa aba. Ini kan sudah biasa terjadi dalam kehidupan orang tua kita, memang seperti ini. Ya. Maka kata Allah, fa'akhadnahum baghtatan. Ketika mereka sedang bergembira dengan kesuksesannya, ya berhasil swasembada pangan, berhasil pembangunan di mana-mana, kemudian mereka melupakan Allah lagi, maka ingat hadirin, Allah mendatangkan azab itu di saat-saat yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Baghtatan, tiba-tiba, ngadadak. Bisa pagi-pagi, ya, wahum yal'abun, ketika kita sedang main, sedang jogging, sedang asik begitu ya, dengan keluarga, tiba-tiba Allah menurunkan azab itu. Atau mungkin siang hari, atau mungkin malam hari. Nah, nanti ayat-ayat berikutnya berbicara tentang itu. Ya. Jadi kita ini setiap saat kita harus memiliki kewaspadaan, kesadaran bahwa hukuman Allah itu bisa datang kapan saja, baik itu kematian ataupun musibah yang lainnya. Karena kematian itu pun adalah musibah. Kan kematian itu bisa datang kapan saja. Kita berharap bahwa kematian itu datang di saat kita ini sadar, gitu. Di saat kita ini dalam kondisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung dari kematian yang datangnya tiba-tiba dalam kondisi kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita. Apalagi kalau kemudian kematian itu datang di saat kita bermaksiat. Mau seperti apa nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita masih punya muka untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini tujuannya itu.
Allah ingatkan bahwa fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Tidak terasa, tidak ada mimpi dulu, tidak ada firasat dulu, langsung geletak. Kan begitu biasanya. Ya. La yash'urun itu tidak sebelumnya tidak mimpi dulu. Besok mau ada bencana, tidak. Atau ada sinyal-sinyal begitu. Nggak ada. Yash'ur, tidak merasakan sesuatu, biasa-biasa saja begitu. Dan adab itu datangnya begitu. Nggak ada firasat apa-apa, biasa-biasa saja. Menikmati kehidupan seperti biasa, pagi-pagi pergi ke pasar, pergi ke sawah, pergi ke kantor. Jam 12 gempa, jam 12 banjir, jam 12 tsunami. Kan peristiwa Aceh kan begitu, malamnya pesta pora segala macam. Nggak ada isyarat bahwa akan terjadi bencana yang teramat dahsyat. Kan begitu hukuman dari Allah. Baghtatan, sekonyong-konyong, tiba-tiba saja. Termasuk kematian itu kan tiba-tiba. Ada yang lagi tinju, ada yang lagi badminton, ada yang lagi joget-joget di panggung. Kan begitu kematian. Ada yang sedang membaca Al-Quran kemudian diwafatkan oleh Allah. Ada yang sedang mengimami, dipanggil oleh Allah. Ada yang sedang ceramah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu keur musuh. Diduduk ke gurame. Begitulah rahasia kematian. Maka kita harus senantiasa mempersiapkan diri. Wal tandur nafsu ma qaddamat lihat. Sejauh mana persiapan kita menghadapi kematian itu? Karena kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Kunaon eta sih duka sedang mendadak maut mati. Emang mendadak hari maut mati? Kan kita mah menyebutkan mati mendadak itu maut mendadak itu kalau tidak sakit dulu, tidak kecelakaan. Kurang dong ada mendadak. Jadi kalau sakit dulu, dan itu tidak mendadak. Semua kematian itu nggak ada yang tidak mendadak. Nah ini ada Allah. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Di sini disebutkan tadi. Wa qalu qad masa aba'ana dharra wa sarra. Ya biasa saja katanya. Ya, kesulitan, kesenangan itu kan ya fenomena alam begitu. Ya itu yang sudah biasa dalam kehidupan itu. Ada sedih, ada gembira begitu. Nah ini sama dengan surah Al-Anbiya ayat 35 bahwa kita diingatkan bahwa semua kehidupan kita itu hakikatnya adalah ujian. Ujian. Kesenangan ujian, kesulitan juga ujian. Kelapangan hidup ujian, kesempitan hidup pun ujian. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu ujian semuanya. Maka Allah ingatkan kita dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu akan merasakan kematian, pasti mati. Kita mau jaga dengan olahraga rutin, ya, menjaga kesehatan dengan makanan-makanan yang bernutrisi, begitu. Maut tadi, maut. Karena kematian itu adalah hal yang pasti maut. Ya, mau yang sehat, mau yang sakit, pasti mati. Mau yang kuat, yang lemah, pasti mati. Mau yang tua ataupun yang muda, pasti mati. Mau yang kaya, yang miskin, mati. Pejabat atau rakyat biasa, mati. Makanya ada lagu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa mati semuanya. Nggak ada yang tidak akan mati. Kalau pejabat tidak mati, ya kita jadi pejabat aja semua.
biar tidak mati. Tapi kan Fir'aun saja rajanya pejabat itu kan mati juga dia. Betul kan? Bahkan matinya mengenaskan pejabatnya. Ya seperti Fir'aun. Tapi diikuti oleh pengikutnya juga, rakyatnya juga seperti Fir'aun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian kata Allah, wa nabluukum bisyarr. Kemudian kami menguji mereka dengan keburukan. Bisyarri. Allah uji kita dengan penyakit. Allah uji kita dengan kekurangan. Allah uji kita dengan kesulitan. Bisyarr. Supaya apa kita? Sabar. Allah uji kita dengan kesulitan, kesusahan, kesempitan hidup supaya kita ini bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal khair, Allah pun uji kita dengan kebaikan. Allah uji kita dengan kesenangan, Allah uji kita dengan kebahagiaan, Allah uji kita dengan fasilitas hidup supaya apa? Syukur. Allah uji kesulitan supaya kita bersabar. Allah uji kita dengan kesulitan supaya apa? Dengan kesulitan supaya bersabar. Allah uji kita kesenangan dengan kesenangan supaya kita bersyukur. Itulah senjata hidup kita. Itulah bekal hidup kita. Sabar, syukur. Maka kata Rasul, ajaban li amril mu'min, fa inna amrahu kullahu lahu khair. Ya, urusan mukmin baik semuanya begitu. Dalam keadaan susah baik, dalam keadaan senang juga baik. Ketika susah dia bersabar, dan sabar itu kebaikan. Ketika dia senang dia bersyukur, dan syukur itu adalah kebaikan. Gak ada yang tidak baik bagi orang mukmin. Sehat baik, ya, dia bersyukur dengan sehatnya itu. Sakit pun baik karena bersabar dengan sakitnya. Nggak ada yang tidak baik dari itu. Itulah indahnya kehidupan seorang mukmin. Semua kondisi apapun yang dia rasakan dalam hidupnya mendatangkan kebaikan. Enak ya, mukmin aja. Tapi orang kafir nggak ada kebaikannya. Ketika diuji dengan kesulitan, menyalahkan Allah. Ketika diuji dengan kebaikan, menyombongkan diri kepada Allah. Baik nggak? Nggak ada baik-baiknya di orang kafir itu. Maka bersyukurlah ketika kita menjadi orang mukmin. Terakhir kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Sumber keberkahan hidup kita adalah iman dan takwa. Secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kalau hidup kita ingin penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dua hal inilah yang harus ada dalam diri kita. Iman dan takwa. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Kunci rezeki itu ada 6. Nah, diantaranya adalah takwa hadirin. Kunci pintu rezeki itu diantaranya adalah takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang semakin taat kepada Allah, semakin takwa kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu rezekinya. Kita ya. Jadi kata Allah di sini mengingatkan kepada kita bahwa sumber keberkahan di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, ya, di keluarga, di masyarakat, berbangsa dan bernegara, adalah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya, kata Allah, walakin kadzabu. Tapi kalau kita mendustakan Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah,
disiplin dengan aturan-aturan yang telah Allah beri, yang Allah telah bikin, maka kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tunggu saja, Allah akan menghukum kalian. Cabut oleh Allah keberkahannya. Langit yang menurunkan hujan, yang seharusnya hujan itu jadi berkah, malah jadi bencana. Kemudian tanah yang harusnya menjadi sumber kehidupan, justru menjadi malapetaka, longsor. Itu pertanda Allah cabut keberkahan dari hidup kita. Apakah Allah zalim? Tidak. Itu adalah perbuatan kita sendiri. Walakin kadzabu biayatina. Karena kita menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu adik. Jadi iman dan takwa adalah sumber keberkahan, sementara kekufuran, pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah itu adalah sumber kerusakan, sumber kehancuran. Hadirin, inti dari 3 ayat itu, yang pertama bahwa hikmah dari musibah itu supaya kita sadar akan keagungan Allah, kemahabesaran Allah, kekuasaan Allah, kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita diingatkan bahwa azab Allah itu akan datang secara tiba-tiba. Maka kita harus terus menjaga iman kita, menjaga ketakwaan kita, kesolehan kita, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian kajian kita pada kesempatan subuh ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.